Selamat datang di channel Yudo Gani Mobil. Nissan Juke RX tahun 2013 transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Efraim dari Tarakan, Kalimantan Utara. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi, spesifikasi, detail, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Selain kami bisa carikan unitnya sampai dapat, kami juga bisa bantu permajaan di unitnya. Misalnya kita beli mobil bekas, biasanya ada lecet di bodi, kemudian harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ganti kampas rem, mobilnya kotor banget harus di salon, ada saja, namanya juga mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan, setelah inspeksi tidak lepas begitu saja, kami juga bisa bantu bereskan PR baru dikirim kepada pemesan. Seperti mobil ini juga bakal kita rapikan dulu baru kita kirim kepada Pak Efraim. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, tidak ada pecah parah. Lampu-lampu juga semuanya kondisinya baik. Grill juga kondisinya baik. Bumper depan bagian kiri sama kondisinya baik. Paling di bagian add-on over fender ya, ada beberapa yang lecet memang di bagian kiri juga ada. Dan untuk lampu di bawah sini juga utuh, kanan kiri. Overall jika ingin mulus total paling di bagian add-on over fender kanan kiri ada beberapa yang boleh. Hitungannya per panel itu 500.000 ya untuk perbaikan eksterior. Kemudian untuk lampu bagian atas kiri ini juga rata-rata semuanya masih utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 135 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Di bawah 100 mikron itu masih ori. Jadi naik ketebalan 50 sampai 100 mikron hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Velgnya masih ori 17 inci. Kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak. Catnya juga masih ori. Kemudian untuk produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak dipakai. Ketebalan di 6,62 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal, layak dipakai. Nah ini. Dan untuk fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh. Fender ini juga cat ulang ya, tapi cat ulangnya satu kali 134 mikron, tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk spion bagian kanan bar sedikit-sedikit sih ada. Jika ingin mulus total dicat ulang bisa. Dan untuk bagian pilar sampai ke bagian atas dia masih ori. Dan di bagian atas ini dia ada stiker ya. Ketebalannya di 133 mikron. Untuk stiker itu nilai ketebalannya di 50 mikron. Jadi nilai cat bagian atapnya itu di bawah 100 mikron. Jadi masih ori. Stikernya juga masih baik, jika ingin tidak dilepas juga masih oke. Dan untuk antena utuh.
Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2012, masih bawaan dari pabrikannya. Jadi mobil ini tahun 2012 akhir ya, pemakaian 2013. Ketebalannya 3,56 mm. Jadi sudah expired iya, kemudian tipis juga iya. Jadi baiknya diganti. Harganya untuk GT radial atau Hankook 215 55 R17 profil bannya harganya di 950.000. Bisa jika mau diganti kami gantikan bannya. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih baik, untuk kampas rem bagian belakang masih tebal. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Kemudian ketebalan catnya 134 mikron, masih cat ulang satu kali saja. Dan untuk pintu belakang kanan ada beberapa baret memang di bagian ini. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang, tapi pecah parah itu tidak ada ya, enak dilihat. Dan untuk ketebalannya pintu belakang kanan ini di 133 mikron, sama pernah dicat ulang satu kali untuk bagian fender dan pintu belakang kanan ini. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik, dan untuk kelas titik pabrikan di pilar-pilar ini juga masih utuh. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Pintu bagian driver ada baret-baret juga di bagian ini. Pecah parah tidak ada. Paling jika kita lihat secara detail saja ya, ada beberapa yang lecet. Kemudian ketebalannya pintu bagian driver 133 mikron, sama pernah dicat ulang satu kali juga. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh. Las titik pabrikan di pilar-pilar ini juga utuh. Kemudian karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, kemudian silar pintu semuanya utuh. Meskipun pernah dicat ulang tapi naik cat satu kali karena kita ada alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Naik 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk bagian lampu, stop lamp belakang kanan utuh, bagasi belakang ini juga catnya baik. Tidak ada pecah parah, ketebalan catnya 144 mikron, sama pernah dicat ulang satu kali. High mount stop lamp juga utuh. Dan untuk stop lamp bagian kiri utuh. Bumper bagian belakang ini sudah pernah dicat ulang. Nah, di sini ada beberapa yang lecet juga. Nanti saya akan total keseluruhan ya untuk berapa panel jika mau dicat ulang. Emblem utuh, reflektor bagian belakang kiri utuh, sensor mundur utuh, reflektor bagian kanan utuh. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim masih baik kondisinya, karpet juga rata-rata masih ori. Kanan kiri semuanya kondisinya baik. Kemudian toolkit, kunci roda, dongkrak juga semuanya ada. Untuk melihat ban serep kita buka satu-satu seperti ini ya. Ban serepnya itu posisinya di sini. Nah, ini ban serepnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 6,43 mm. Untuk ban serep layak dipakai. Tidak full size ya, dengan velg yang lainnya. Bawaannya seperti ini. Kemudian di sini juga tidak ada korosi, utuh. Hanya kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk silar bagian bagasi belakang utuh.
Dan di bagian kaca belakang ini dia ada partisi. Untuk kaca film sih memang ada yang sobek sedikit. Nah ini untuk penggantian kaca film bagian depan atau belakang lebar itu di 150.000. Kemudian untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh, rear cross member juga utuh. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2012, sama bawaan dari pabrikannya. Ketebalan juga sama rata di 3 mm, sudah tipis dan sudah expired. Jadi baiknya diganti. Yang saya jelaskan tadi harganya di 950 ribuan. Kemudian rata-rata velg juga tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kampas rem juga sudah kita inspeksi dari parking brake dan remnya bagian belakang masih tebal. Fender belakang kiri ada beberapa lecet di bagian bawah. Nah ini di atas juga ada beberapa sedikit. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang ya, hitungannya per panel. Ketebalan di 130 mikron, pernah dicat ulang 1 kali saja, tidak ada dempul tebal. Kemudian pintu belakang kiri sama ada beberapa luka-luka sedikit saja. Dan untuk ketebalannya pintu belakang kiri 134 mikron, pernah dicat ulang juga 1 kali. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh, las titik pabrikan di pilar-pilar utuh, silar pintu utuh, karet pintu semuanya utuh. Pintu bagian depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya pintu depan kiri 135 mikron, pernah dicat ulang juga hanya 1 kali. Karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi bagian kiri juga full ya, pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh, tidak ada tabrakan keras dari samping. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, beberapa baret halus bisa hilang dipoles. Fender depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 134 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalannya sama rata dengan depan kanan 6 sampai 7 mm, jadi layak dipakai untuk ban depan bagian kanan dan kiri. Jadi yang minta waktunya diganti itu ban belakang bawaan dari pabrikannya, menempel di mobilnya dan sudah tipis 3 mm. Tapi mobil ini kilometernya rendah, jadi jika ban ada beberapa yang masih bawaan dari pabrikannya itu masuk akal, karena ban saja masih bawaan dari barunya ya, menempel di mobilnya dan masih dipakai, tandanya mobil itu jarang dipakai. Dan jika kilometernya rendah masuk akal. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri juga kondisinya tebal, layak dipakai. Nah ini. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Yang pernah dicat ulang beberapa ada, yang masih ori ada. Kemudian cat ulangnya juga sangat baik. Kemungkinan masuk di asuransi menggunakan cat oven. Dan untuk kondisi saat ini overall tidak ada pecah parah, enak sekali dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa sedikit lecet, luka, baret halus. Karena kita pengecekannya detail, jadi yang sedikit pun kita akan jelaskan kepada pemesan. Tapi tidak banyak, saya hitung paling ada 4 panel lah. Jadi jika ingin diperbaiki, total keseluruhan di eksterior mobil ini 2 juta. Kemudian poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus, kemudian lagi jamur itu bisa hilang dipoles. Masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil seperti ini 2 seat 500.000.
Kemudian mobil ini meskipun pernah dicat ulang, tapi kita sudah ukur dengan alat coating thickness, rata-rata ketebalan naik 50 sampai 100 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali. Tidak ada repair, semuanya utuh, naik cat saja, pernah disiram saja. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Nissan Juke RX tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 114 horsepower, torsinya 148 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat transmisi CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya juga sangat utuh, hanya kotor bisa hilang di salon. Dan untuk pembakarannya juga mobil ini sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap. Jadi mesin bagus ya. Kemudian untuk pendinginan juga bagus. Radiator masih menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya juga semuanya rata-rata masih kering. Ini bagian cover valve, gearbox atas, kemudian ini untuk bagian bawah. Nah ini ya, semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 56.000. Catatan penggantian oli berikutnya ada. Historinya penggantiannya di 61.000. Tapi untuk hasil tes olinya dia cing ya, di 26,8%. Jadi saya sarankan untuk diganti oli mesinnya karena hasil tesnya dengan alatnya cing 450.000. Bisa saja kan salah nulis, namanya juga catatan kertas. Jadi baiknya digantilah karena hasil tesnya menunjukkan cing. Kemudian untuk minyak rem masih bagus, masih menunjukkan oke. Aki menggunakan aki basah 55 ampere, 12 volt. Historinya sih ada 2022. Cuman hasil tesnya dia replace ya. Nah ini replace di 38%. Jadi sudah lemah juga. Namanya baterai, kapan shocknya tidak tahu ya. Untuk pemakaian sih 3 sampai 4 tahun untuk aki. Untuk penggantian aki seperti ini 50 ampere ke atas ya, itu harganya di 1.200.000 lah. Jika mau diganti yang merek GS di Soft and Drive biasanya langganan saya. Kemudian untuk kap mesin sealernya utuh. Dalamnya catnya masih ori. Di sini juga ada history kilometer 52.000 di tahun 2023. Kemudian 22 kilometer 45.000. Jadi ada historinya. Dan pernah dibuka ya karena pernah dicat ulang ya untuk bagian kap mesin. Kemudian apron, cross member, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih ori. Remote-nya juga masih aktif. Kemudian untuk sistem smart key-nya juga dia masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya juga aktif. Kemudian bagian depan kiri, kaca filmnya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri, kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kanan, kondisinya baik, power window-nya aktif. Kemudian untuk power retract, electric mirror, tombolnya di sini. Power retract bagian kanan, semuanya masih pada aktif. Electric mirrornya juga masih aktif, gerak semua. Power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian door trim depan kiri kondisinya utuh,
plafon bagian depan ini kondisinya utuh. Hand grip model retract kondisinya utuh. Dan untuk sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror kondisinya utuh. Lampu kabin ini juga semuanya masih pada aktif. Sudah diganti lampunya LED. Spion tengah sudah dynex kondisinya baik. Sun visor bagian driver ada vanity mirror sama kondisinya baik. Joknya aslinya kulit seperti ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kemudian bagian driver ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada yang karat. Kemudian bagian atas ini juga sama, tidak ada yang karat. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Nah, ini marker-marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Indikator juga tidak ada yang dimatikan. Check engine, tekanan oli, aki, airbag, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Hasil diagnosa juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian kilometernya 56.000. Dan ini ya catatan penggantian oli berikutnya. Catatannya sih ada, tapi yaitu hasil tes olinya Ching. Nah, ini 61.000. Jadi untuk catatan seperti ini bisa saja salah nulis ya. Jadi karena hasil tesnya sudah Ching, nilainya di 20%, saya sarankan untuk diganti. Dan ini kondisi setirnya masih baik sekali, belum di retrem, masih seperti baru, tidak ada yang lecet. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Kemudian mobil ini ada buku servisnya, manual book juga masih ada disimpan, tapi memang tidak rekord servis ya, hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resmi. Jadi hanya satu kali saja di tahun 2013. Lainnya servis ke bengkel biasa. Jadi pertama kali untuk mengecek odometer original atau tidak itu biasanya harus ada buku servis seperti ini dan harus servis rekord dari 2013 sampai 2024 ini. Karena tidak ada rekor servisnya, tidak ada histori servisnya, paling kita lihatnya dari ciri-ciri ya. Dan mobil ini jika kita lihat dari fisiknya, setir masih seperti baru, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Mobil juga masih tangan pertama, jadi tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi, tidak ada ciri-ciri kilometer yang diputar. Masuk akal 56.000. Jika sudah tinggi biasanya 200.000 misalnya, setir sudah rusak, pedal rem sudah habis, sudah di retrem. Biasanya ada ciri-cirinya jika kilometer tinggi. Dan mobil ini ciri-ciri kilometer tinggi tidak. Buku servis, manual book semuanya masih disimpan. Kemudian untuk power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya baik, wipernya aktif, airnya hidup, dan ngipasnya masih detail. Kemudian untuk wiper bagian belakang aktif sama ngipasnya juga masih detail, masih baik karet wipernya. Dan untuk ventilasi AC bagian kanan masih baik kondisinya, dashboard juga semuanya masih baik, dan untuk laci juga kondisinya baik. Kemudian untuk lampu semuanya sudah kita cek, lampu depan, fog lamp, lampu belakang, high mount stop lamp, lampu rem semuanya masih aktif. Head unit sudah monitor. Masih bagus suaranya. Kemudian ada tambahan kamera mundur, masih aktif. AC juga dingin,
Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 38,4 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini. Mobilnya berhenti. RPM di 900. Jika dapat di 26 derajat Celcius, termasuknya AC-nya masih dingin ya. Oke, sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter 12 volt, dan ini tuas transmisi automaticnya CVT, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Parking brake mechanical, dan ini ya masih pendek, jadi masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Di sini bisa dijadikan armrest, dan di bawahnya ada 2 buah cup holders. Inilah door trim bagian belakang kanan, utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri juga sama, utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat, paling kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya, pajak per tahunnya mobil ini 3.700.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 4 2025, platnya 2028. Masih tangan pertama, faktur juga masih ada, pemakaian 2013. Kemudian untuk keaslian surat-surat sudah kita cek semua, semuanya asli, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan untuk jok bagian belakang ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Paling kotor sedikit bisa hilang di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Efraim dari Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada suara, senyap, cek kaki-kaki bagian fisik juga semuanya bagus. Hanya ada suara seperti per ketika belok. Itu bagian bearing struts. Sudah sering untuk Nissan Juke. Bisa diservis, dikasih grease, biasanya itu di 200.000 lah jasanya. Tapi jika mau diganti sekitar 1 jutaan lah untuk biaya penggantian bearing struts. Yang lainnya oke semua, mobil layak sekali dibeli, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi banyak. Tapi kita tidak sarankan unit yang seperti itu. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. PR-nya masih di batas wajar. Untuk mobil bekas sih semua pasti ada PR. Namanya juga mobil bekas dipakai. Jarang sekali ada mobil yang baru kita beli semuanya beres, tidak ada PR. Tidak ada, jarang sekali. Rata-rata kami rapihkan dulu baru kita kirim kepada pemesan. Jadi pemesanan mobil di kami tidak lepas begitu inspeksi saja. Kita bisa bantu permajaan, bisa bantu rapihkan sampai bereskan PR juga bisa. Mobil ini pembelian di harga 135 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan ganti ban, berikut dengan perbaikan eksterior. Pokoknya total lah, berikut dengan jasa 145 juta. Tapi di sini banyak yang tidak fatal, misalnya mau pilih-pilih. Ada beberapa yang tidak fatal seperti perbaikan eksterior, itu bisa dilewat lumayan 2 juta. Artinya bisa dipilih-pilih, tidak semua dilakukan juga bisa. Bisa ada dana sisa dari 145 jika ada beberapa yang dipilih-pilih. Tapi semua mau dibereskan juga saya bisa bantu karena di sini ada tim banyak saya untuk permajaan mobil. Di sini kita juga transparan, Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Kita tugasnya hanya inspeksi. Anda yang nawar langsung kepada penjual juga bisa. Jadi dana 135 sampai 145 untuk update jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Nissan Juke RX tahun 2013. Tapi jika rezeki dapat unitnya murah, PR-nya tidak banyak, ya mungkin tidak sampai di 145 bisa terjadi. Karena mobil bekas tidak akan sama rata harganya, kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata harganya.
Jadi jika ada sisa ya kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan, pesan mobil, tanya unit ready, Anda bisa langsung kontak kami di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Selain kami aktif di YouTube, kami juga aktif di Instagram, TikTok, Facebook. Silakan di follow dan di add. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.